Assalamualaikum. Ini mungkin sharing yang nggak disukain ya sama para penonton sekalian, khususnya penggemar sambal. Secara psikisnya, batinnya itu bisa berontak gitu, meronta-ronta histeris. Walaupun baru lihat judulnya toh. Dramatis itu deh, mohon maaf. Dalam hati bahkan mestinya udah pada tahu kali ya, tapi denial gitu. Ada perasaan mengingkari atau perasaan ingin bikin logika-logika ngeles atau pembenaran. Nggak semuanya gitu, Ding. Tapi ada yang kayak gitu. Bukan di Indonesia, tapi ya banyakannya tuh di sono tuh. Di Kutub Utara, ngalor sidik gitu. Benar nggak sih? Yang disebut di judul kita itu, bahwa kalau kita makan nambah pakai sambal, itu sama dengan kita itu makan nambah gulanya, glukosa, fruktosa, kayak gitu. Tergantung ini ya, sambalnya sambal apa dulu. Cabenya berapa, tomatnya berapa, dan seterusnya. Cuma kalau sambal atau saus ini yang dimaksud adalah sambal saus botolan, proses food yang ada di warung-warung itu, ya udah kayak gini nih kira-kira labelnya. Demi agar tidak menyinggung siapa-siapa, izin ini mereknya diurek-urek ya. Cukup tipikal di antara sambal saus yang ada di jalanan. Tiap-tiap satu serving atau 100 ml itu kandungannya kayak gini nih. 100 ml itu gambarannya gimana ya? Pokoknya minuman gelas itu rata-rata 250 ml gitu deh. Jadi 100 ml itu 40%-nya. Dominan tuh isinya gula karbo ternyata si saus ini. Secara karbonya 50 gram lebih, secara gulanya hampir 35 gram. Padahal dari sisi lemaknya cuma 1 gram, protein 2 gram. Jelek banget kan ya. Gula ya 34-35 gram. Itu tuh 2 sendok makan lebih. Hasil googling, kambing googling. Rata-rata dosis gula harian menurut AHA atau American Heart Association, Asosiasi Jantung Amerika, itu 9 sendok teh untuk laki-laki alias sekitaran 36 gram, sedangkan untuk perempuan lebih kecilan sekitar 6 sendok teh atau 25 gram. Dengan catatan yaitu tadi, dosis itu untuk rata-rata populasi se-Amerika, yaitu persisnya untuk orang yang normal sehat. Sedangkan dosis untuk orang yang hyper responder, kita udah bahas tuh soal LMHR kemarin, mereka itu lebih sensitif, mestinya jauh lebih kecil dari itu. Setengahnya aja itu mungkin juga udah nggak recommended tuh. Contoh kondisi hancur tuh kayak gini ya skenario. Makannya pagi, siang, sore itu di restoran cepat saji. Junk foodnya aja itu udah ngeri, pakai french fries sisan, dan tiap lenjer kentang goreng, pakai saus secolek, selenjer kentang secolek, selenjer kentang secolek, ya gitu. Terus minumnya soda sekaleng, sehari jadi 3 kaleng. Amit-amit jabang bayi. Kalau minuman soda sekaleng, itu pemanisnya udah lebih dari 30 gram, setara gula, udah pada tahu kali ya. Cuma kalau yang sausnya, yang banyak sepuasnya, dari saus itu pun ternyata tiap kali makan udah melewati dosis gula harian. Jadi, andai pun sodanya diganti air putih, terus kentangnya diganti ayam file yang direbus sekalipun, itu sausnya toh udah melebihi dosis gula harian. Atau ada yang kayak gini nih, pagi pecel sayur toh, siang lotek sayur toh, malam gado-gado, tapi terus pakai saus yang karakteristiknya kayak itu tadi. Tetap loh, itu tuh berkelebihan gula. Kalau yang nggak hyper responder, udahlah. Jangka panjang baru muncul dampak negatifnya. Tapi kalau buat yang hyper responder, yang udah terlanjur tensi tinggi, resisten insulin, diabetes atau pradiabetes, astagfirullah. Terus kalau sambalnya bukan sambal kemasan tapi bikin sendiri gimana? Nah ini tergantung. Kalau sambalnya nggak sedap, rasa nggak jelas, apa gunanya ada sambal kan ya? Sedangkan kalau sambal itu gulanya rada banyak, ya udah bisa sama aja sama sambal kemasan. Jadi gimana dong kalau mau optimal? Ini bisa silakan aja diatur sendiri. Di luar sana pembuktian-pembuktian dan testimoni itu banyakannya itu langsung gulanya dinolkan sih. 2 minggu no sugar tanpa gula atau 30 hari gitu. Yang normal aja nyata loh bedanya. Apalagi kalau hyper responder, highly sensitif sama gula, itu lebih nyata lagi. Cuma ya kita tahu sendiri, kalau yang udah kelasnya itu nyandu sama gula karbo, nyetop asupan gula karbo itu lebih sulit, bahkan dari orang disuruh nyetop rokok. Saya tuh nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Banyak kan yang sesumbarnya kayak gitu. Kalau kita jujur pada diri sendiri, sarapan gitu ya, cuma rebusan telur yang tawar-war, 3 biji aja gitu, atau 2 biji, kebutuhan kalori kita di pagi hari itu udah tercukupi kok. Gak ada gulanya itu nggak apa-apa, dunia nggak akan kiamat. Pertama-tama ya, dulu muncul sambal tuh gimana sih?
Itu tuh ya aslinya inovasi orang susah loh sebenarnya. Zaman dulu gitu. Kita itu kan nggak kelimpahan protein lemak kayak sekarang. Setahun sekali barulah di tiap hari besar gitu makan telur. Sebiji dibelah 4. Atau makan ayam, seekor dimakan rame-rame sekeluarga untuk 3 hari. Kayak gitu ya kan. Nah, di hari-hari yang minim protein, hari biasa, orang terus berinovasi. Nasinya ditabur garam, ditabur gula, atau kuahnya dibanyakin, dibumbuin. Lama-lama muncul ide bikin sambal itu. Ternyata lumayan seru tuh kalau ada sambalnya kayak gini. Lama-kelamaan karena emang si sambal itu bisa bikin ketagihan, manyus, orang terus jadi kecanduan. Udah zaman lemak protein berlimpah pun, bablas aja terus. Ya gitu, namanya zaman kemakmuran, kemana-mana naik kendaraan pula. Kurang gerak jadinya. Waduh, bener kata guru-guru kita. Dikasih hidup susah, itu cobaan, diberi kemakmuran, ternyata itu juga cobaan. Nyetop sambal aja kondisi udah kena sindrom metabolisme macam-macam, itu ternyata tetap aja susah. Tapi sebelum ada yang protes, ada juga komunitas yang anti sambal, tidak membiasakan kalau makan pakai sambal. Tanpa sambal, tanpa saus, polosan aja. Alhamdulillah sih, saya termasuk yang seperti itu. Bukan untuk dibanggain karena ya dulunya sering kumat-kumatan mah, jadi nggak kuat makan sambal. Sekarang kuat tapi ya terlanjur membiasakan seperti itu. Dan insya Allah yang kayak gitu tuh dunia bukan gue doang loh. Banyak, dan kami oke-oke aja loh. Bukannya terus kalau tiap bulan purnama kejet-kejet, kejang-kejang atau gimana. Enggak juga, oke semua, normal-normal semua. Terakhir, balik lagi aja lah ke judul video kita. Jadi benar apa enggak sih kalau nambah sambal itu sama dengan nambah gula di makanan kita. Nah, kalau sambalnya sambal kemasan, itu nyaris 100% selalu benar. Sedangkan kalau sambalnya bikin sendiri, mungkin sebagiannya bisa enggak sih. Walau begitu, berkat adanya si sambal, biasanya selera melahap karbo jadi makin berganda, padahal si karbo itu begitu masuk mulut kita, dia segera berubah menjadi glukosa juga sami mawon hampir. Kalau tanpa sambal, makan ikan tok tanpa nasi bisa minim karbo tuh. Tapi begitu pakai sambal, nasi sebagol bisa ludes tak bersisa. Yaitu khususnya mereka yang belum subscribe ke kanal sini. Kalau yang udah subscribe sih walau alam bisawab ya. Terima kasih.